Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih berjumpa lagi di podcast Mau Smedip SMK Diponegoro Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, berkaitan dengan kegiatan vaksinasi ya di SMK Diponegoro Karanganyar. Langsung saja saya kenalkan yang pertama dari Puskesmas Karanganyar, beliau adalah Bapak Didik. Ya, selamat datang Pak Didik di SMK Diponegoro Karanganyar. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Dian dari Polsek Karanganyar, selamat datang Pak Dian. Terima kasih. Oke. Kemudian Pak Wiswantoko, dia adalah dari Babinsa Karanganyar, selamat datang Pak Wiswantoko. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita akan sedikit berbincang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada siswa-siswi SMK Diponegoro Karanganyar pada khususnya berkaitan dengan vaksinasi. Ya, nanti kita selama ini kan ada yang ketakutan ini, malah nanti divaksin efeknya bermacam-macam gitu kan, Iya, atau betul. anak-anak itu kadang-kadang merasa kalau divaksin nanti bisa sakit atau gimana Pak. Nah, nanti Pak Didik akan menjelaskan. Kemudian setelah divaksin itu boleh enggak? Berarti setelah divaksin saya bebas dong mau berkerumun atau tidak pakai masker atau seperti apa? Nanti Pak Wiswantoko dan Pak Dian akan memberi pencerahan juga ya bagaimana aktivitas kita setelah divaksin gitu ya. Siap. Oke, gimana Pak Dian sudah divaksin Pak Dian dari Polsek? Sudah ya, Pak Wiswantoko sudah divaksin ya? Sudah 2 kali. Wah, 2 kali. Pak Didik tentunya sudah dong yang punya Hampir vaksin 3 kali. Kalau nakes 3 kali, yang karena- pertama bahkan udah 3 kali kalau nakes rata-rata. Oh, kalau nakes 3 kali malah ya. Dan alhamdulillah tambah sehat ya Pak Didik. Ya. Amin, Oke. ya. Baik, langsung ke Pak Didik aja nih Nggih. dari Puskesmas. Saya punya pertanyaan yang pertama. Anak-anak SMK merupakan masa emas produktif, Pak. Nggih, leres. Nah, Betul. vaksinasi ini apakah aman untuk anak-anak Pak Didik? Siap, pasti aman. Saya jamin pasti aman karena satu ini adalah program nasional, itu pasti sudah ada kajian ilmiahnya. Iya. Yang kedua, memang umur 12 tahun ke atas itu wajib vaksin. Oh, Iya. oke. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi itu ya tadi di garis bawahi pasti aman karena ini sudah program pemerintah. Nggak mungkin kan pemerintah memberikan program membahayakan Iya, gitu ya. betul. Jadi anak-anak nggak usah khawatir nih. Tadi Iya, udah betul. dijelaskan Pak Didik ya. Yang kedua Pak, adakah perbedaan dosis atau jenis vaksin untuk anak sekolah dan orang tua Pak? Untuk dosis sama. Kalau untuk jenis vaksin itu kan yang sudah ada di Kabupaten Pekalongan ada Sinovac, ada Moderna, ada Astra. Khusus untuk anak umur 12 sampai 18 tahun atau anak sekolah ini ya, itu khusus menggunakan Sinovac. Oh, Sinovac Nggih, itu. ya. Baik, gitu ya. Tadi kemarin kan ada ini Pak, sebelum kegiatan vaksin itu anak-anak pada ribut ini. Wah, kalau moderat nanti ini pakai jenis ini, pakai ini. Nah, Iya. tadi udah dijelaskan ya kalau Iya, betul. kalau siswa programnya masih rekomendasinya adalah Sinovac. Sinovac. Iya. Itu ya, saya kira ini penjelasan yang bisa mencerahkan ini, Iya, gitu ya. Yang ketiga, Pak, berapa lama rentang pemberian dosis, Pak? Dosis 1 dan 2 ini. Pak? Dosis 1 dan 2 itu ada beberapa rentang. Untuk Sinovac dan Moderna itu 28 hari. 28 Jadi setelah hari. mungkin hari ini anak-anak vaksin, nanti 28 hari terjadwal kembali untuk dosis kedua. Iya. Khusus untuk Astra itu 2 sampai 3 bulan. Iya. Karena kita Sinovac kurang lebih nanti 28 hari lagi Insya akan Allah. ada vaksin 2 ya. Insya Allah untuk Oke. anak sekolah. Baik, dengan edukasi ini tentunya anak-anak menjadi paham bahwa vaksin ini sangat bermanfaat. Nanti pas kedua lebih maksimal lagi, Iya, 100% betul. pokoknya Iya, gitu Pak ya. betul. Tadi udah dijelaskan. Baik, ini saya beralih ke Pak Dian dulu ya Pak Dian. Monggo. Anak-anak sudah melaksanakan vaksin. Namanya anak-anak pasti senang berkumpul dengan teman-temannya, Pak. Apakah setelah vaksin itu bebas berkumpul? Monggo, Pak Dian. Ya, jadi kalau walaupun ya kita sudah divaksin, prokes itu tetap dijaga ya. Karena prokes ini kan seperti program kita di tahun 2020 itu juga namanya kan kita kenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi itu diharapkan ini sudah menjadi kebiasaan baru, makanya prokes seperti
pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun ataupun dengan hand sanitizer ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak perlu lagi diawasi, sudah menjadi adat ya. Jadi mungkin ada rasa bersalah kalau kita tidak melaksanakan prokes tersebut. Ini yang perlu mengerti oleh anak-anak. Oke, udah jelas ya. Jadi setelah vaksin bukan berarti kembali lagi apa namanya bebas mau tanpa masker segala macam. Tadi telah disampaikan prokes tetap dijalankan ya, karena itu juga sudah menjadi habitat kita ya, maksudnya kebiasaan kita, dan tanpa pengawasan pun itu sudah menjadi kebiasaan kita sekarang. Kayak apa ya, kalau nggak pakai masker kok kayak tabu gitu. Kayak ada sesuatu yang kurang pokoknya kalau pakai masker. Baik, terima kasih ya Pak Dian telah tadi memberi pencerahan. Kemudian kita ke Pak Wantoko dari Pak Babinsa, Pak. Nah, ini kan tugasnya pembinaan juga di masyarakat. Anak-anak kami rata-rata berdomisili di desa, Pak. Tingkat kesadaran menjaga protokol kesehatan belum begitu diperhatikan. Saran dari Pak Babinsa supaya anak-anak di rumah juga tetap bisa jaga prokes, Pak. Monggo. Ya, saran saya ya nanti juga orang tua dengan yang lain juga harus bersama-sama untuk mengasih pengetahuannya itu, Pak. Mengedukasi ya, Pak ya. Biar jangan sampai terus kita lengah itu jangan. Oke. Tadi ya garis bawahnya jangan sampai kita lengah, tetap kita orang tua juga memberikan edukasi, Pak ya, tentang pentingnya prokes ini. Baik, kembali ke Pak Didik lagi nih. Iki Pak Didik, vaksin itu kan memasukkan cairan kimia ke dalam tubuh, Pak, ya kan? Pastinya ada efek tertentu, Pak. Bagaimana menyikapinya biar anak-anak tidak panik gitu, Pak? Oke, ya terima kasih. Betul, imunisasi ada memasukkan cairan ke dalam tubuh. Di dalam setiap vaksinasi kita pasti menyiapkan namanya KIP ya, untuk KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, ini ada istilah baru dari Pak Didik ya. Jadi juga, setiap kali pelaksanaan pasti itu ada. Jadi kalaupun nanti ternyata ada yang belum sarapan terus pakai pingsan gitu ya, penanganannya sudah ada. Kalau untuk efeknya, memang kadang-kadang ada yang khusus Moderna, Astra itu kadang-kadang bikin agak nyeri, demam gitu ya. Tapi insya Allah kita kasih paracetamol. Tapi untuk Sinovac itu alhamdulillah aman. Relatif normal. Normal. Jadi selama ini alhamdulillah aman ya. Oke, itu ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi apalagi ada yang persepsi, wah nanti habis divaksin sakit atau bahkan sampai meninggal lah, itu yang ya. Ini sudah diberi. Kalau meninggal itu divaksin nggak divaksin jatahnya meninggal. Iya, betul. Meninggal. Iya. Padahal insya Allah bukan karena vaksinnya. Bukan karena vaksinnya, Pak ya. Oke, tadi sudah tidak ada ketakutan lagi. Jadi kita menjelaskan. Kembali ke Pak Dian, Pak. Perlukah bagi anak-anak menyimpan dan menunjukkan sertifikat vaksin untuk bepergian, Pak Dian? Iya, untuk sertifikat vaksin ini memang perlu ya. Setelah kita divaksin, kan nanti bisa keluar kartu vaksinnya. Silakan untuk disimpan. Apalagi kalau sekarang juga di beberapa percetakan juga sudah menyediakan kartu yang dalam bentuk seperti KTP yang lebih praktis. Di mana kita nanti cukup istilahnya kalau ke percetakan itu NIK kita disebutkan, kemudian nanti tanggal vaksinnya itu nanti insya Allah bisa keluar. Kemudian juga diharapkan yang sudah vaksin itu untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi aplikasi. HP Android masing-masing. Jadi itu nanti akan lebih praktis juga. Ya, jadi kalau misalnya lupa tidak terbawa, setidaknya itu bisa ditunjukkan di petugas mungkin, karena sekarang kan ada beberapa tempat maupun instansi ya yang sudah mulai mensyaratkan kartu vaksin untuk pengurusan sesuatu atau untuk memasuki tempat tertentu. Oke, jadi itu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Didik tadi penjelasan dari Pak Dian. Oke ya, terima kasih. Ini secara umum ya, untuk terutama di Karanganyar kita baru mencapai dari desa itu baru mencapai 22% tingkat
vaksin dosis 1-nya, Hmm. dosis 2-nya 20%. Dari keseluruhan warga Iya, Karanganyar, Pak. betul, Iya, betul. dari 20%. Untuk sekolah baru mau SMK Muhammadiyah Karanganyar, SMP 1 dan SMK Diponegoro Iya. bentuknya nanti, tapi ke depan insya Allah semuanya ya Pak Dian ya. Iya. Insya Allah seperti itu dan selalu data. Nah, makanya data harus tepat. Tadi Pak Dian sudah menyampaikan bahwa sertifikat itu bisa diterima via SMS. Jadi kadang-kadang anak mungkin lupa yang dimasukkan nomor WA, bukan nomor SMS-nya. Jadi tidak terkirim. Tapi itu bisa dilacak di aplikasi tadi. Nah, seperti itu. Aplikasi Peduli Peduli Lindungi. Iya. Bisa di-download di HP masing-masing. Masing-masing. Oke ya. Oke. Oke, ini pencerahan ini. Ya. Saya juga belum download itu Pak, baru tadi. Jadi nanti ke depan itu jenengan mau wisata, mau masuk mall itu yang diminta aplikasi itu. Aplikasi Jadi harus itu ya? dibuka. Oh, Nah, iya, kalau oke. dibuka sudah hijau aman. Oke, Tapi oke. kalau belum divaksin pasti di situ juga kelihatan. Iya. Ini ada pencerahan lagi nih. Kemudian nih ke Pak Wisantoko, perlukah anak-anak ikut membantu Pak Babinsa atau Pak Babin Katib dari kepolisian mensosialisasikan vaksin di desa? Wah, harus itu Pak. Iya. Tidak hanya yang sosialisasi itu hanya Pak TNI, Pak Polisi, sama Nakes, Iya. itu juga mensosialisasikan. Nah, untuk siswa mensosialisasikan malah lebih bagus lagi. Iya, Jadi iya. untuk mencari orang-orang yang ada di desanya yang belum melaksanakan vaksin harus disilahkan untuk melaksanakan vaksin, Pak. Oke, berarti bersama-sama ini Pak ya, Bersama-sama, Bu. Pak. Ya. Bersama-sama kita laksanakan untuk sosialisasi yang ada di kampung-kampung, kan ada yang belum pernah melaksanakan, ada yang belum tersentuh lah, itulah yang belum tersentuh harus kita datangi. Apalagi dari siswa kan tahu situasi dan kondisi wilayahnya kampungnya itu, Pak. Oh iya, baik itu ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama-sama ya, biar cepat proses vaksinasi ini targetnya tercapai. Karena Ya, baru 22% ya Pak. Ya. Semoga cepat menjadi 100% lah. Amin, gitu. amin. Amin. Paling nggak 70% untuk head win-nya. Paling nggak 75% lah ya. Iya. Baik. Kalau sudah vaksin nih Pak Didik, apakah boleh lepas masker Pak? Boleh, tapi kalau pas makan gitu. Oh, ya. boleh Iya. kalau pas Kalau makan. dalam Betul. kegiatan sehari-hari tetap harus prokes. Tadi sudah disampaikan Pak Dian, Iya. pakai masker, jaga jarak. Yang satu cuci tangan pakai sabun atau sejenisnya. Oke. Itu harus tetap dilakukan. Tetap Iya, dilakukan iya. walaupun sudah vaksin ya. Iya. Ini menjadi perhatian. Jadi jangan lengah, tadi Pak Wisanto menyampaikan Pak Dian juga ya. Setelah vaksin jangan lengah, merasa sudah Iya, betul. bebas itu. Baik, saya kira terima kasih sekali pencerahan kali ini ya. Terima kasih Pak Dian, Pak Wisantoko, Sama-sama. terima kasih Pak Didik. Semoga Sama-sama. Pak kita semua cepat diberi suasana yang normal kembali dengan Amin. dengan kebiasaan yang baru Pak ya. Intinya Indonesia sembuh, Indonesia tumbuh. Iya. Semedit mau modern agamis unggul. Terima kasih Mantap. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.